Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Asyaukiah, nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa genetika budidaya tanaman transgenik. Nah, apa itu tanaman transgenik? Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen yang merupakan salah satu kemajuan bioteknologi, yakni Genetically Modified Organism atau GMO. Nah, tujuan tanaman transgenik yakni untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan. Misalnya, resisten terhadap cuaca, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Ini adalah bagan dan langkah-langkah budidaya tanaman transgenik. Gimana sih langkah-langkahnya? Jadi, di dalam bakteri itu ada plasmid. Di dalam plasmid itu ada bagian plasmid yang membawa gen, yang dapat membawa gen baru. Nah, bagian tersebut digantikan dengan gen yang diinginkan, seperti resisten terhadap hama dan sebagainya. Lalu, bagian tersebut, plasmid tersebut dikembalikan ke dalam bakteri. Lalu, sel tumbuhan tersebut akan tumbuh pada jaringan tumbuhan dewasa dan menghasilkan tanaman yang unggul. Nah, di sini saya punya contoh produk tanaman transgenik. Yang pertama adalah padi yang dimodifikasi menjadi mengandung provitamin A dalam jumlah yang tinggi. Modifikasinya dengan cara gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Ini adalah contoh padi yang sudah dimodifikasi. Yang kedua ada tanaman jagung, kapas, dan kentang yang dimodifikasi menjadi resisten terhadap hama. Modifikasinya dengan cara gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Ini adalah contoh jagung dan kapas yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga ada tembakau yang dimodifikasi menjadi tahan terhadap cuaca dingin. Modifikasinya dengan cara disisipi gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman. Ini adalah contoh tembakau yang sudah dimodifikasi menjadi tahan terhadap cuaca dingin. Yang keempat ada tomat yang dimodifikasi agar tidak cepat busuk dengan disisipi gen khusus yang disebut antisenescence. Yang kelima ada kedelai yang dimodifikasi menjadi mengandung asam oleat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat dengan cara disisipi gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium gaulericepivor. Selanjutnya ada ubi jalar yang dimodifikasi menjadi tahan terhadap virus dengan cara disisipi gen dari selubung virus tertentu. Di sini nampak ubi jalar yang belum dimodifikasi terlihat bercak-bercak di kulitnya yang disebabkan oleh virus. Dan di sini yang sebelah kanan ini adalah ubi jalar yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya ada tumbuhan canola yang dimodifikasi menjadi mengandung asam laurat yang tinggi dengan cara gen FAT-B dari Umbellularia californica ditransfer ke dalam tanaman canola untuk meningkatkan kandungan asam laurat. Selanjutnya ada pepaya yang dimodifikasi menjadi resisten terhadap virus tertentu, contohnya PRSV. Dengan cara gen yang menyandikan selubung virus PRSV ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Nah, di sini terlihat papaya yang terkena PRSV atau papaya ring spot virus. Lalu yang sebelah kanan ini adalah pepaya yang sudah dimodifikasi menjadi resisten terhadap PRSV. Selanjutnya ada melon yang dimodifikasi agar tidak cepat busuk dengan cara diambilnya hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah di melon. Ini adalah contoh melon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya ada bit gula yang dimodifikasi tahan terhadap herbisida glifosat dan glufosinat. Nah, dengan cara disisipi gen dari bakteri Agrobacterium gaulericepivor. Selanjutnya ada plum yang dimodifikasi resisten terhadap infeksi virus cacar dengan cara disisipi gen selubung virus cacar. Yang terakhir ada gandum yang dimodifikasi resisten terhadap penyakit hawar dengan cara disisipi gen penyandi enzim kitinase. Ada beberapa manfaat dari rekayasa genetika tanaman transgenik, yakni yang pertama, menghasilkan produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Yang kedua, menghasilkan produk pangan yang sempurna yang memiliki sifat tahan terhadap hama dan herbisida
termasuk yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, menghasilkan produk pangan memiliki umur simpan yang jauh lebih panjang pada teknik penyimpanan minimal, seperti tidak cepat busuk dan lain sebagainya. Yang keempat, mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Yang kelima, menghemat pemanfaatan lahan pertanian dan mengurangi resiko gagal panen. Dan yang terakhir, menghasilkan tanaman yang tidak menyebabkan alergi pada manusia dan tanaman yang memiliki kandungan vaksin atau senyawa lain yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Tak hanya memiliki manfaat, namun rekayasa genetika tanaman transgenik juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yakni resistensi hama. Tanaman yang diciptakan dengan sifat tahan hama pada titik tertentu dapat menyebabkan hama tersebut resisten, sehingga membahayakan tanaman lain yang bukan varietas unggul. Yang kedua yakni tersingkirnya tanaman varietas lokal. Nah, kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman yang memiliki varietas unggul menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal. Yang ketiga, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Nah, jika tidak menguasai perkembangan bioteknologi, sangat mungkin masyarakat akan selalu bergantung pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar. Yang terakhir, mengganggu keseimbangan ekosistem. Protein insektisida yang dibawa oleh tanaman transgenik dapat membunuh serangga non-target sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.